haus ya dia. Oke, ini dia adonan yang udah. Oke, nah jadi ini adonan yang tadi udah didiemin. Nah ini adonan yang menggunakan ragi 1%, kemudian ini menggunakan ragi 1,5%. Nah terus yang ini menggunakan ragi 2%. Nah setelah udah jadi kayak gini, langsung aja kita bentuk ya. Oke, jadi setelah dibentuk-bentuk bulat seperti ini, kita diamkan lagi selama 10 menit. Biarkan dia mengembang lagi. Langsung aja kita tutup ya. Tutup. Terus kita diemin selama 10 menit. Wait. Oke, jadi setelah didiamkan selama 10 menit, nanti hasilnya akan menjadi mengembang ini. Nah, terus kalau udah mengembang ini, kita tekan aja pelan-pelan, kita tekan pelan-pelan. Nah, ini juga tekan. Semuanya ya kita tekan. Habis setelah semuanya kita tekan, lalu kita pakai tutup botol kayak gini buat buat ngebolongin tengah-tengahnya. Oke, jadi kita taruh dulu di ini ya, tepung ya. Kita tepungin tutupnya. Terus kita langsung bolongin aja. Nah, setelah bolong kita sisihkan. Yang lainnya juga sama ya kayak gitu. Ini semuanya kita kayak gitu ya kayak tadi. Oke, nah ini jadi bentuknya setelah dibentuk, di tengahnya dibolongin terus dipipihkan juga. Nah sekarang aku mau menggoreng donatnya ini. Nah ini aku mau menggorengnya ini yang ragi 1%, ini 1,5%, dan yang ini 22%. Langsung aja kita gorengnya. Yang ini yang 1%. Ini yang 1,5%. Dan yang ini yang 2%. Ingat ya, yang ini 1%, ini 2%, ini 1,5%, ini 2%. Nah, ngegoreng donat ini tuh nggak boleh dibalik sering-sering. Jadi biarin aja kayak gini. Terus nanti kalau udah ada kecoklatan, baru kita balik. Ini juga supaya biar matangnya dia merata. Nah ini udah kita balik ya. Kira-kira gorengnya ini persisinya itu 2 menitan. Jadi sisi yang bawah 2 menit, yang atas 2 menit kayak gitu. Jadi ini donat yang setelah selesai digoreng semuanya. Nah, jadi ini adalah yang sebelah sini itu donat dengan konsentrasi ragi sebanyak 1%, dan yang ini yang di tengah adalah donat dengan konsentrasi ragi 1,5%, dan yang ini dengan konsentrasi 2%. Nah, langsung aja kita cobain satu-satu. Maksudnya kita mulai dari yang 1%. Oke, jadi ini dengan konsentrasi ragi 1%. Lalu kita buka. Warnanya ini coklat, coklat krem gitu. Terus aromanya aroma donat seperti biasa. Teksturnya
rasanya nggak pakai ditambah rasa apa-apa, cuma mungkin rasanya cuma dari susu sama gula dan garam tadi, jadi rasanya kayak biasa aja seperti donat hambar pada umumnya gitu. Langsung aja kita cobain yang kedua. Ini ada yang konsentrasinya 1,5%. Warnanya masih sama seperti yang 1%. Sebenarnya kalau warna ini lebih ke pas penggorengannya ya, jadi lama atau sebentar naik itu mempengaruhi warnanya juga gitu. Teksturnya, kita lihat teksturnya lembut. Nah, yang 1,5% ini dia lumayan mengembang. Langsung aja kita cobain. Ya, dia lebih lembut, terus dia lebih kayak mengembang gitu. So aja langsung kita cobain yang 2%. Warnanya masih sama seperti tadi, aromanya juga masih sama, jadi ini ketiganya aromanya sama warnanya itu sama. Mungkin teksturnya aja yang pada beda-beda, karena konsentrasi ragi itu mempengaruhi teksturnya. Nah, yang 2% ini dia itu lebih banyak ininya, lebih mengembang gitu. Oke, bentuknya jadi kayak gini ya. Dia juga lembut di dalamnya, garing di luar. Jadi yang ini lebih lembut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Tasya Dinira Zulfianti, NIM 119330101, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang praktikum teknologi bioproses kelas RB, yaitu tentang pembuatan roti donat. Adapun bahan-bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu adalah garam sebanyak 1/4 sendok teh makan. Yang kedua adalah ragi dengan konsentrasi ragi 1%, 1,5%, dan 2%. Kemudian ada susu cair sebanyak 130 ml. Kemudian ada tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian ada margarin 30 gram. Kemudian ada kuning telur sebanyak 2 butir, dan yang terakhir adalah gula pasir sebanyak 40 gram. Adapun hasil yang didapatkan dari praktikum kali ini adalah yaitu donat sebelum digoreng. Pada sampel ragi 1%, donat dengan ragi 1%, tinggi, lebar, dan panjang yang didapatkan adalah tinggi sebesar 2 cm, lebar 2,3 cm, dan panjang 13 cm. Kemudian ragi dengan konsentrasi 1,5% didapatkan hasil tinggi 2,4 cm, lebar 2,4 cm, panjang 14,2 cm. Dan kemudian pada ragi dengan konsentrasi 2% didapatkan tinggi sebesar 2,5%, lebar 2,5%, dan panjang 15 cm. Sedangkan donat setelah digoreng memiliki tinggi, lebar, dan panjang sebesar pada donat dengan konsentrasi ragi 1% didapatkan tinggi sebesar 2,5 cm, kemudian lebar 3 cm, dan panjang 14 cm. Kemudian pada konsentrasi ragi 1,5% didapatkan tinggi sebanyak 3 cm dan lebar 4 cm, kemudian panjang 15 cm. Kemudian pada
donat dengan konsentrasi ragi 2% didapatkan tinggi sebesar 3,5 cm dan lebar 3,5 cm serta panjang sebesar 16 cm. Kemudian ada pula uji organoleptik pada setiap jenis roti masing-masing kelompok. Pada kelompok 1 dengan jenis roti yaitu roti manis memiliki aroma wangi vanila dan wangi khas ragi roti dengan warna coklat keemasan dan tekstur lembut di dalam dan crispy di luar. Kemudian rasanya juga manis. Kemudian pada kelompok 2 yaitu donat, kelompok saya sendiri memiliki aroma khas donat, kemudian warnanya putih kecoklatan atau coklat muda mengkilap dan teksturnya lembut, rasanya manis khas donat. Kemudian pada kelompok 3 yaitu jenis roti bakpao memiliki aroma khas bakpao, warna putih kekuningan, lembut dan juga empuk dan juga rasanya manis. Kemudian yang keempat adalah jenis roti tawar, memiliki aroma gurih, warnanya putih, teksturnya lembut tidak terlalu berkembang dan juga rasanya manis. Yang pada kelompok 5 jenis roti odading, aromanya harum seperti kue, warnanya coklat keemasan, teksturnya lembut elastis dan rasanya manis. Yang pada kelompok 6 adalah jenis roti cakwe, yaitu memiliki aroma wangi roti, warnanya kuning kecoklatan, teksturnya agak lembut dan rasanya manis dan gurih. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang praktikum yang sudah kita lakukan. Sejarah pembuatan roti bermula pada zaman Mesir Purba lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Roti adalah produk makanan yang terbentuk dari fermentasi terigu dengan menggunakan ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae dan bahan pengembang lainnya yang kemudian dipanggang. Mujayanto dan Yulianti 2004. Hampir semua jenis roti dibuat dengan proses yang sama, yaitu pencampuran atau mixing, pembentukan atau proofing, pengempesan atau sheeting, pencetakan atau molding, pemanggangan atau baking, penurunan suhu atau cooling, dan kadang pengirisan atau slicing. Menurut Zhou dan Hui tahun 2004. Bahan baku roti umumnya terdiri dari tepung terigu, ragi, gula, telur, garam, air, susu, dan mentega. Menurut Auliana 2009, tepung terigu bahan dasar yang biasa digunakan adalah tepung gandum dan jagung. Dalam pembuatan roti disarankan menggunakan tepung gandum untuk menghasilkan pengembangan roti yang lebih baik karena beberapa jenis protein dalam gandum akan menghasilkan gluten jika dicampur air. Senyawa inilah yang membantu proses pengembangan roti tersebut. Kemudian, pada bahan ragi berfungsi sebagai pengembang adonan dengan produksi gas CO2 serta sebagai pelunak gluten dengan asam yang dihasilkan. Dan juga sebagai pemberi rasa dan aroma. Sehingga beberapa rasa dan aroma yang didapat dari roti itu dihasilkan dari ragi. Kemudian pada bahan gula bertujuan untuk menyediakan makanan untuk ragi, memperbaiki tekstur produk, membantu mempertahankan air, menghasilkan kulit yang baik, dan menambahkan nilai nutrisi yang baik. Kemudian pada bahan telur, selain dapat memberikan pengaruh pada warna, rasa, dan melembutkan tekstur, juga sebagai pengikat dan untuk aerasi, yaitu menangkap udara saat adonan dikocok sehingga udara rata ke seluruh adonan. Menurut Astawan 2008, telur juga berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi. Kemudian pada bahan garam berfungsi sebagai pembentuk cita rasa dan juga sebagai bahan pengawet. Garam pada pembuatan roti harus memenuhi kriteria yang baik, yaitu bersih, halus, tidak bergumpal, dan mudah larut saat diolah. Kemudian
bahan air berfungsi sebagai pelarut garam, penyebar, dan pelarut bahan-bahan bukan tepung secara seragam. Air yang biasa dipakai adalah air es, dan air juga mempengaruhi penampilan bahan seperti tekstur, warna, dan cita rasa. Kemudian pada bahan susu berfungsi untuk membentuk rasa, mengikat air sebagai bahan pengisi, membentuk struktur kuat karena protein berupa kaseinnya, kemudian membentuk warna menjadi coklat dan menambah keempukan karena adanya laktosa. Bahan selanjutnya yaitu mentega berfungsi sebagai pelumas, yaitu untuk memperbaiki remang roti dan daya iris roti, melunakkan roti, serta menahan air sehingga memperlama umur simpan. Menurut Koswara 2009, secara garis besar, prinsip pembuatan roti itu terdiri dari pencampuran, peragian, pembentukan, dan pemanggangan. Pada proses pencampuran, berfungsi untuk menghomogenkan semua bahan, membentuk dan melunakkan gluten, mendapatkan hidrasi yang sempurna pada karbohidrat dan protein, serta gas pada gluten. Kemudian pada proses peragian, tahap ini adalah tahap yang paling penting dalam pembuatan roti, di mana terjadinya pembentukan volume dan rasa. Fermentasi juga dipengaruhi oleh suhu saat pembuatan roti dan kelembapan udara. Pada proses pembentukan yang terdiri dari pengadonan dan pencetakan, pengadonan yang berlebihan akan merusak gluten dan adonan akan menjadi panas sehingga peragian melambat. Dan pada pencetakan dilakukan dengan menimbang terlebih dahulu agar adonan sama rata. Kemudian pada proses terakhir yaitu proses pemanggangan, di mana pada praktikum yang kita lakukan ini pemanggangan diganti oleh penggorengan. Pemanggangan dilakukan pada oven dengan suhu kurang lebih 205 derajat pada roti kecil yang dengan lama waktu 14-18 menit. Sebelum selesai pemanggangan, pintu harus dibuka selama 2-3 menit agar terjadi penurunan suhu. Kesimpulan yang didapat dari praktikum kali ini adalah bahwa ragi mempengaruhi pengembangan dari roti. Dapat dilihat dari hasil yang didapat pada ragi 1%, adonan tidak terlalu mengembang. Pada 1,5%, adonan lumayan mengembang, dan pada konsentrasi ragi 2%, adonan itu sangat mengembang. Kesimpulan yang kedua adalah penambahan ragi harus sesuai dengan jumlah adonan yang dibuat, karena bila ragi terlalu sedikit atau terlalu banyak akan mengganggu proses pengembangan tersebut. Yang kedua, warna pada roti dipengaruhi oleh pemanggangan dan juga bahan. Kemudian pengembangan ragi juga dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan udara pada saat melakukan pengadonan, sehingga suhu dan udara saat melakukan pengadonan harus diperhatikan. Saran yang dapat saya berikan pada praktikum kali ini adalah agar praktikan dapat memperhatikan detail-detail pada proses pembuatan roti ini, seperti suhu dan kelembapan udara saat mengadonkan, dan suhu serta lama pemanggangan pada pembuatan roti, karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi hasil roti yang diinginkan. Sekian praktikum dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya.